Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sidang Jemaat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kemurahan-Nya. Kita kembali beribadah secara online pagi hari ini. Saya percaya bahwa saudara di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap diberkati oleh Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan yakin dan percaya bahwa sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita, melindungi dan menjaga kita, sehingga kita tetap merasakan penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam setiap kehidupan dan kegiatan kita. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebelumnya kita menaikkan satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Percayalah bahwa firman Tuhan, penyertaan Tuhan begitu nyata bagi setiap orang yang berjalan bersama dengan Dia. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolonganku di tempat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, kekuatan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus Raja. Oh, haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, yang memelihara kami Tuhan di dalam kehidupan kami, yang menuntun dan memberikan kemenangan di setiap jalan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami kembali melakukan ibadah secara online. Kami yakin dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk memberikan kepada kami kekuatan jiwa, kekuatan roh, untuk kami terus berjalan sampai kami dapat menyelesaikan, oh Tuhan, segala persoalan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih tiba waktunya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, agar firman-Mu Tuhan boleh, oh Tuhan, diperdengarkan bagi kami, dan firman-Mu boleh menjadi berkat, kekuatan, kesehatan dalam jiwa dan roh kami, sehingga kami terus bertumbuh, kami berakar kuat di dalam Tuhan, dan akhirnya kami menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sidang Jemaat Petra. Sekali lagi kita berjumpa dalam ibadah
online pada pagi hari ini. Kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Allah. Pagi hari ini saya berbicara mengenai kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Kita segera membuka di dalam suratan 1 Petrus pasal 1, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kita membaca bersama-sama di dalam terjemahan baru. Demikian firman Tuhan 2:3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat di sini suratan 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus sendiri. Dia mengungkapkan bagaimana darah Yesus Kristus begitu mahal. Firman Allah katakan bahwa darah itu begitu mahal. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa darah Yesus inilah darah yang suci, darah yang penuh dengan kuasa, yang dapat menebus dosa, kesalahan manusia, yang dapat juga memberikan atau membuka jalan yang baru bagi manusia kepada satu kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, darah sangat penting untuk kehidupan karena di dalam darah terdapat nyawa. Saya bacakan dari Imamat pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat di sini di dalam perjanjian lama, orang Israel setiap melakukan ibadah, firman Allah katakan bahwa seorang imam besar dia harus membawa darah binatang untuk dibawa ke dalam ruangan maha suci. Di situ firman Allah katakan dia melakukan kegiatannya, tugasnya sebagai seorang imam besar. Dan firman Allah katakan dia harus membawa sesuatu. Dan yang dia bawa adalah darah domba atau darah binatang. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa darah itu tidak bisa dan tidak dapat menyucikan manusia atau umat Israel sepenuhnya atau sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus menggenapkan itu di dalam perjanjian baru. Firman Allah katakan di dalam suratan Ibrani jelas sekali bahwa Yesus mati satu kali hanya untuk selama-lamanya, untuk membawa darahnya sendiri. Dan darah itulah yang firman Allah katakan bahwa memberikan kita keselamatan yang sempurna. Jadi melalui kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga menjadi bukti bagi kita orang percaya bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menebus dan menyelamatkan manusia berdosa dengan sempurna oleh darahnya sendiri. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal yang kelima, Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 maksud saya, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara-saudara, darah inilah yang menyelamatkan manusia dari dosa, kutuk, kematian, dan penghukuman yang kekal. Dan kita yang telah percaya menerima hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah sebabnya waktu Yesus selama berada dalam dunia ini, Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga memberikan satu kepastian kehidupan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena waktu Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab mengatakan bahwa darahnya itu menjadi kesaksian. Darahnya itu menjadi kesaksian bagi Allah bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya selama dia ada dalam dunia ini. Itulah sebabnya bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, bahwa darah Yesus Kristus, firman Allah katakan dia sanggup untuk menyelamatkan kita secara sempurna. Kata sempurna berarti utuh, tidak kekurangan suatu apapun yang baik, baik secara tubuh, jiwa, dan roh kita.
makna darah Yesus Kristus bagi orang percaya, saya pagi hari ini bicara 3 hal mengenai kuasa makna darah Yesus Kristus bagi orang yang percaya. Yang pertama adalah melalui darah Yesus Kristus. Firman Allah katakan bahwa darah itu membuka jalan yang baru bagi orang percaya menuju surga. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 berkata demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat yang ke-12, dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak domba, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu Ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini suratan Ibrani mengungkapkan kepada kita semua orang percaya bahwa oleh darah Yesus Kristus, darah inilah yang membuka jalan yang baru bagi kita. Kenapa? Karena darah ini darah suci. Yesus kita tahu bersama bahwa Dia adalah Tuhan. Dia memang dilahirkan secara manusia, tetapi Dia dari benih ilahi. Maka benih ilahi inilah firman Allah katakan masuk di dalam hati jiwa kita. Maka firman Allah katakan kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga membuka jalan yang baru bagi kita. Masih dalam suratan Ibrani mengatakan bahwa Dia menjadi pengantara seumur hidup kita. Untuk apa? Supaya kita terus sebagai orang yang percaya melihat dan memandang kepada Tuhan, kepada pengantara kita Yesus Kristus, yang sekarang menjadi imam besar yang mempersembahkan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya saudara-saudara, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, percayakan seluruh penghidupanmu kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena firman Allah katakan oleh darahnya sendiri, jadi bukan darah orang lain atau darah binatang, tetapi oleh darahnya sendiri kita mendapatkan kelepasan yang kekal. Saudara-saudara, waktu orang atau manusia yang berdosa percaya kepada Yesus Kristus, firman Allah katakan dia dibenarkan oleh darah daripada Yesus Kristus. Kata dibenarkan berarti dia dianggap benar, bahwa segala dosa, pelanggaran yang dia lakukan sebelum dia percaya kepada Yesus Kristus, firman Allah katakan waktu dia percaya itulah segala dosa, segala kesalahan diampuni, dilupakan oleh Tuhan, dan menjadi kesaksian kepada Allah Bapa di surga bahwa Yesus telah menyelesaikannya, dan setiap mereka yang percaya kepadanya mendapatkan kelepasan yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara, akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, persekutuan atau hubungan Allah dan manusia rusak karena perseteruan, dan akhirnya jalan menuju ke surga tertutup. Itu sebabnya pada waktu pertama Yesus memulai pelayanannya, Yesus berkata, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus memberikan kepastian bahwa Dia adalah jalan itu sendiri. Karena Dia bukan berasal dari dunia, tetapi Dia dari surga. Maka Dia katakan bahwa waktu kematiannya itulah darah membuka jalan yang baru untuk kita dapat bersekutu dengan Bapa. Kita dapat bersekutu dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Karena Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara, bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara, kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Yang kedua adalah darah Yesus memberikan kemenangan atas dosa, iblis, dan segala macam persoalan dan kesulitan hidup. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih,
berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, yang menulis Korintus ini adalah Rasul Paulus sendiri. Seorang rasul yang luar biasa. Pemahamannya tentang Tuhan, pengenalannya tentang luar biasa kepada Tuhan luar biasa. Sehingga dia katakan bahwa syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Yesus menang atas kematian, atas dosa, atas kutuk, atas hukuman yang kekal. Dan firman Allah katakan kita yang percaya kepadanya juga mengalami kemenangan yang sama. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8, di situ Rasul Paulus mengungkapkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Allah membela mereka. Allah tidak meninggalkan mereka di dalam kesulitan, di dalam persoalan, di dalam pergumulan, di dalam hal apapun. Minggu kemarin baru kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Saudara tahu tujuan Roh Kudus diberikan kepada umat yang percaya kepada orang-orang Kristen zaman itu adalah supaya Roh Kudus menyertai mereka selama-lamanya. Dan penyertaan Tuhan sampai hari ini dan sampai dunia ini kiamat. Firman Allah katakan dia tetap menyertai kita, dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim dan piatu. Maka di sini firman Allah katakan bahwa mereka yang percaya kepadaku akan memperoleh kemenangan. Itulah sebab Paulus pesan kepada kita, janganlah kamu goyah, tetapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Memang tidak mudah saudara-saudara dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Tetapi saya pesan kepada saudara semua, jangan ada yang bimbang, jangan ada yang putus asa, jangan ada yang kecewa. Karena saudara-saudara, pada waktu saudara percaya, saudara yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menolong saudara, maka Tuhan akan lakukan itu. Firman Allah katakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita tidak bisa ibadah di gereja, melayani sesuai dengan kemampuan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di rumah pun kita bisa dan dapat beribadah kepada Tuhan. Memberikan pujian kita, penyembahan kita, kesungguhan kita dan keyakinan kita kepada Tuhan. Bahwa segala jerih lelah kita di dalam persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Bapak Ibu saudara-saudara, luar biasa apa yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes. Dia katakan bahwa darah Yesus Kristus mengalahkan segala kekuasaan, segala kematian, segala kutuk. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa kematian Yesus Kristus, darahnya dicurahkan bagi kita. Dan firman Allah katakan darah itulah yang memberikan kita kemenangan atas dosa, atas kematian, atas sakit penyakit, atas segala persoalan dan masalah. Saudara masih ingat di dalam suratan Efesus, Paulus katakan bahwa perjuangan kita di bumi ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat. Dan saudara tahu bahwa roh-roh jahat atau kuasa kegelapan itu selalu berusaha menjatuhkan kita, melemahkan iman kita dengan segala cara yang dia lakukan. Tetapi ingat bahwa Yesus sudah menang di atas kayu salib, Yesus sudah menang atas kematian. Dan mereka yang percaya kepadanya akan juga memperoleh kemenangan bersama dengan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Yang ketiga adalah darah itu memberi kehidupan kepada setiap orang. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53, 54 dan 55 demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut Alkitab, perjamuan kudus itu sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Karena di dalam perjamuan kudus itu firman Allah katakan kita mengingat akan segala pengorbanannya yang begitu luar biasa, penderitaannya yang begitu hebat. Kenapa dia melakukan itu padahal dia tidak berdosa? Firman Allah katakan dia melakukan itu karena kasih-Nya yang besar. Dia tahu bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Yesus datang. Firman Allah katakan karena dia cinta maka dia datang ke dalam dunia. Jadi keselamatan yang diberikan kepada kita itu secara cuma-cuma. Cukup kita percaya kepada Tuhan dan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Jadi bukan kita pada waktu kita memakan dan meminum perjamuan kudus atau roti dan cawan itu, bukan roti dan cawan itu berubah seketika menjadi tubuh dan darah Kristus, tetapi melalui keyakinan iman kita bahwa roti itu dalam keyakinan kita bahwa adalah tubuh Kristus, cawan itu adalah darah Kristus. Seperti Yesus berkata, saya membacakan satu ayat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-26 sampai kepada ayat yang ke-28. Ini Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir sebelum dia ditangkap, dia diadili, dan dia harus mati di atas kayu salib. Demikian firman Tuhan penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengertiannya, pemahamannya, bahwa apakah waktu itu Yesus memberikan darahnya? Apakah waktu itu Yesus memberikan tubuhnya kepada mereka? Tidak. Yesus memberikan roti, Yesus memberikan anggur kepada mereka. Tetapi Yesus katakan bahwa inilah tubuhku, ini adalah darahku. Makanlah, kata makan di sini berarti kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui iman kepada Yesus Kristus. Maka saya mencatat di sini roti dan anggur yang dimakan dalam perjamuan kudus. Dengan iman kita percaya dan yakin bahwa roti adalah tubuh Kristus dan anggur adalah darah Kristus yang memberikan kuasa, kekuatan, kesembuhan, jalan keluar, kemenangan, dan kehidupan yang kekal bagi mereka yang memakannya. Saudara, pada waktu saudara makan perjamuan yang kudus, roti dan cawan itu, saudara harus yakin bahwa saudara sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sekalipun roti dan cawan itu tidak berubah. Dia tidak berubah menjadi tubuh Kristus. Dia tidak berubah menjadi darah Kristus. Tetapi dengan iman, yakin bahwa di dalam tubuh dan darah Kristus itu ada kekuatan, ada kuasa yang luar biasa. Ada banyak orang tidak paham akan hal ini. Sehingga mereka tidak mempercayai. Mereka tidak melakukan perjamuan kudus. Mereka tidak percaya itu hanya lambang. Tapi Yesus berkata di sini bukan lambang, tapi Yesus katakan apa yang saya berikan kepada engkau itu adalah tubuhku, itu adalah darahku, supaya menjadi peringatan akan kamu. Dan dalam gereja Betel ini penuh dikatakan bahwa perjamuan kudus harus sering dilakukan, karena itu di dalamnya mengandung kekuatan kuasa untuk memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, saya ingin sampaikan hal ini kepada saudara karena seringkali kita membacakan ayat ini, tapi Paulus punya pemahaman seperti apa yang Yesus katakan tadi, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 11
ayat 23 sampai kepada ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jelas sekali saudara, pengertian yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwa perjamuan yang kudus itu, firman Allah katakan bahwa itu adalah darah perjanjian yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita hidup di dalam perjanjian Kristus, bahwa dia hidup, dan bagi mereka yang percaya kepadanya, mereka hidup sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada orang-orang, kepada Lazarus, bahwa aku berkata kepadamu, bagi mereka yang sudah mati, aku berkata bahwa mereka akan hidup. Sekalipun dia mati, tetapi dia hidup kembali. Inilah pengharapan bagi kita semua. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, makanlah dan minumlah perjamuan yang kudus melalui roti dan cawan ini dengan percaya, dengan yakin bahwa di dalam roti dan cawan itu ada kekuatan, ada kuasa, ada kemenangan di dalamnya, sehingga pada waktu engkau bersekutu dengan tubuh dan darah itu, memberikan saudara satu kemenangan yang luar biasa, sehingga saudara berjalan dan berjalan, dapat melewati masa-masa yang sulit. Sehingga dengan demikian saudara sebagai orang percaya, saudara melihat bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan saudara. Ayat yang terakhir saya baca di dalam suratan Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat yang ke-24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saudara masih ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu? Kepentingan manusia itu apa? Manusia itu butuh perlindungan. Kepentingan manusia itu butuh makan dan minum. Kepentingan manusia itu banyak. Tetapi saudara, firman Allah katakan, dia mati, dia masuk ke dalam kerajaan surga, menghadap hadirat Allah guna kepentingan manusia. Apapun kepentingan saudara hari ini, tentu kepentingannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktu engkau berseru, pada waktu engkau meminta, maka Tuhan mendengar. Seperti Tuhan berfirman kepada Musa. Hari ini kita membaca ayat itu di dalam Keluaran pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Bagaimana keluhan orang Israel itu sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Hari ini saya percaya Tuhan membebaskan saudara dari segala apapun, dari segala sakit penyakit, dari segala kekurangan, dari segala keterbatasan, dari segala apapun. Karena Tuhan sudah menang, maka mereka yang percaya kepadanya pun menang atas segala penderitaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu menyampaikannya secara terbatas, tetapi Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami memberikan pemahaman dan pengertian kepada kami, menginsafkan kami akan segala hal yang kami perbuat dalam kehidupan kami, sehingga biar di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu ada banyak tantangan, rintangan, kesulitan yang kami hadapi dari hari ke hari. Tapi kami percaya firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menghidupi kami Tuhan, sehingga firman-Mu memberikan kami pengharapan untuk kami terus berharap kepada Tuhan, bahwa kami percaya segala yang terjadi saat ini Tuhan, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami.
Kami percaya bahwa segala hal itu ada di dalam kontrol daripada Tuhan. Maka kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan baru untuk kami cakap menanggung apa yang kami alami saat ini. Bapa, terima kasih sekali lagi meteraikan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu, agar mereka terus bertumbuh dan mereka terus Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka berbahagia karena firman itu. Tiba waktunya kami masuk dalam perjamuan yang kudus, tanda pernyataan kasih Allah kepada kami manusia yang berdosa. Sebelum kami makan dan kami minum, Kau sucikan, kuduskan, oh Tuhan kami semua, sehingga biar roti dan cawan ini melalui perjamuan yang kudus, kami yakini dan kami percaya dengan iman kami bahwa roti itu adalah tubuh Kristus dan cawan itu adalah darah Kristus yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, memberikan kami jalan keluar pemulihan dan kelepasan dari segala persoalan dan dosa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut perjamuan yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita naikkan satu pujian, Karena Salib-Mu. Dan silakan kepala keluarga membagikan roti dan cawan kepada anggota keluarganya. Dan kita akan segera masuk di dalam perjamuan kudus. Karena salib-Mu ku hidup. Salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini sebelum kita makan dan minum dari perjamuan yang kudus ini, saya selalu mengingatkan kembali kepada kita, apabila sepanjang 1 bulan ini atau beberapa bulan terakhir sejak kita beribadah di rumah kita masing-masing, mungkin kita melakukan pelanggaran terhadap kebenaran firman Allah, atau mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pagi hari ini sebelum engkau makan dan minum dari roti dan cawan yang adalah tubuh dan darah Kristus, mari minta ampunlah kepada Tuhan. Dan firman Allah katakan Dia adalah Allah yang setia. Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Dan Tuhan pesan kepada kita, jangan lagi melakukan kesalahan dosa yang kita lakukan, tetapi belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti yang adalah tubuh Kristus di tanganmu, dan kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah dengan percaya. Haleluya.
Mari angkat cawan di tanganmu dan kita mendengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan ini adalah darah dari Tuhan Yesus Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah dengan percaya. Haleluya. Kembali kita naikkan karena salibmu satu kali dan kita akan berdoa. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang kudus. Dia persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami dikuatkan, kami dihibur, kami diampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami diberikan kemenangan atas segala persoalan, penderitaan, kesesakan, dan sakit penyakit yang kami alami. Kami percaya oleh bilur-Mu Tuhan kami disembuhkan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami hanya berikan kepada-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam kami, dan kuasa itu yang memberikan kekuatan. Kuasa itulah memberikan kami kemampuan untuk kami terus berjalan di jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita naikkan sebuah pujian lama yang sangat memberkati tiap langkahku, dan setelah itu kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibis Petra dan Pastor Jalan Baru nomor 19. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelap
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengumuman bahwa kita belum bisa melakukan ibadah tatap muka. Kita menunggu keputusan dari pemerintah Provinsi Bali. Tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, dan saya pesan kepada saudara semua, saudara harus tetap menjaga jarak, memakai masker pada waktu saudara keluar dan masuk, dan juga mencuci tangan dengan air yang bersih, sehingga biarlah kita berharap bahwa kita melindungi diri kita dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan tetap terus berdoa supaya COVID-19 segera lewat dari bangsa ini dan kembali melakukan kegiatan-kegiatan, dan saya percaya Tuhan menyertai kita semua dan akan membuat kita berhasil di dalam segala usaha dan pekerjaan dan rumah tangga kita. Tuhan memberkati. Kita akan naikkan satu pujian, doa Yabes, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, oh, dan memperluas, oh, daerahku, oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, oh, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selesainya ibadah secara online pagi hari ini Tuhan, kami berdoa biar Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan rekaman ini, maupun Tuhan bukan jemaat-Mu tetapi mereka mendengarkan rekaman ini. Bapa, biar berkat Allah secara berkelimpahan Kau nyatakan, Kau curahkan kepada seluruh umat-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu merasakan pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan mereka, dan mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Petra, dan mereka mendengarkan, oh Tuhan, rekaman ini. Tuhan, yang sakit biar Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam persoalan, dalam pergumulan yang berat, Tuhan Engkau memberikan kemenangan kepada mereka semua. Bapa, terima kasih. Dan apabila Tuhan kami melakukan segala aktivitas kami di rumah maupun di luar rumah, biarlah Tuhan senantiasa, oh Tuhan, menyertai kami, hindarkan dari kami segala sakit penyakit, oh Tuhan, yang saat ini sedang merajalela. Dan kami berdoa perlindungan darah Yesus Kristus bagi kami semua, atas tubuh kami, jiwa dan roh kami. Sehingga Tuhan kami, roh kami terus menyala-nyala untuk kami mengiring melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus kembali kali yang kedua. Berkati pemerintah kami, pusat, presiden, wakil presiden dan para menteri. Berkati gubernur kami di Pulau Bali, berkati wali kota kami, bupati seluruh Pulau Bali. Tuhan Engkau memberkati mereka, memberkati camat, memberkati lurah, memberkati klien dinas kami di Banjar Prajasari. Limpahkanlah berkat-Mu bagi mereka. Terima kasih. Berkati pendeta muda Yesaya, saudara Theo, saudara, oh Tuhan, Adrian, yang memungkinkan rekaman ini terjadi. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami berikan kepadamu. Kau juga memberkati seluruh sidang jemaat GBS, oh Tuhan, Singaraja di Singaraja bersama hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Feby bersama istri dan keluarganya semua. Tuhan Engkau memberkati mereka, sehingga biar mereka merasakan kehadiran, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga satu ketika kami berjumpa dalam ibadah tatap muka, tidak kekurangan suatu apapun yang baik, dan Tuhan Yesus dipermuliakan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan kepadamu.
Dan kami akhiri ibadah secara online pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, angkat tanganmu dan dengarkan doa berkat yang kami sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah pengasihan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai, memelihara, memberkati keluar dan masukmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia kepada engkau pagi hari ini, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Semua katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.